Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai PHP dasar dengan submateri yaitu sintak dasar PHP. Nah, ada beberapa sintak dasar PHP yang perlu kita ketahui karena di setiap bahasa pemrograman pasti mempunyai sintak dasar dari bahasa pemrograman itu sendiri. Nah, di sintak dasar PHP yang pertama itu ada yang namanya tag komentar. Nah, tag komentar ini sebenarnya di semua bahasa pemrograman juga ada. Nah, cuman bedanya sintaknya itu mungkin berbeda ya. Kalau di PHP sintaknya itu kita bisa menggunakan double slash atau garis miring, atau kita juga bisa menggunakan garis miring bintang lalu ditutup dengan bintang garis miring. Itu tag komentar. Yang kedua, ada yang namanya standar output PHP atau standar output itu untuk menampilkan sesuatu ke layar ya atau ke browsernya. Yang pertama kita bisa menggunakan echo, lalu yang kedua print, lalu selanjutnya ada print underscore r. Nah, untuk print underscore r ini untuk mencetak array ya, untuk mencetak array. Lalu yang terakhir ada par underscore dam. Nah, ini par underscore dam ini untuk debugging biasanya, atau untuk menampilkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh programmernya. Selanjutnya, setelah dasar output PHP, lalu kita juga harus belajar mengenai penulisan sintak PHP tersebut. Ada dua penulisan di sintak PHP. Yang pertama ada PHP di dalam HTML, lalu yang kedua ada HTML di dalam PHP. Nah, nanti kita akan coba ulas ini. Selanjutnya ada variabel dan tipe data. Nah, ini juga sama ya, di semua bahasa pemrograman ada yang namanya variabel dan tipe data. Nah, untuk variabel ini di bahasa pemrograman PHP yaitu menggunakan $. Misalkan $, nanti nama variabelnya apa. Lalu tipe datanya juga sama, di sini ada string, integer, char, boolean, date, time, dan lain-lain. Ini masih banyak ya, karena nanti kita akan sering menggunakan string, integer, char, boolean, date, time, dan lain-lain lah untuk nantinya terkoneksi dengan data. Selanjutnya setelah variabel dan tipe data ada yang namanya operator. Nah, operator ini fungsinya untuk operator aritmatika ya disebutnya. Di sini ada tambah, ada kurang, kali, bagi, dan persentase atau modulus, sisa bagi. Ini juga nanti kita akan coba untuk pelajari ya. Jadi ini sebenarnya operator ini bukan hanya untuk angka ya. Misalkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Bisa saja ini nanti masuknya ke kondisi seperti itu. Selanjutnya setelah operator ada yang namanya penggabungan string. Nah, penggabungan string itu kodenya cukup simpel aja menggunakan titik. Nah, contoh penggabungan string itu misalkan nama, misalkan kelas, kan ada yang namanya spasi ya, kelas titik coding misalkan, jadi kelas spasi coding. Nah, itu penggabungan string. Oke, yang terakhir ada assignment atau penugasan ya. Nah, ini penugasan ini ada beberapa. Yang pertama ada sama dengan, lalu ada tambah sama dengan, kurang sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, modulus sama dengan, dan penggabungan sama dengan. Nah, ini juga sangat kita butuhkan ketika kita menemukan kondisi-kondisi tertentu di dalam bahasa pemrograman PHP. Oke, langsung aja kita hands on ke sintaknya. Oke, yang pertama jangan lupa kalian aktifkan dulu web servernya ya. Di sini kita klik start. Untuk MySQL-nya ini boleh di start atau enggak juga nggak apa-apa karena kita masih belum masuk ke materi database. Lalu selanjutnya kita di sini akan buat satu folder baru untuk materi kali ini ya. Ini ada kita simpannya di XAMPP, lalu di htdocs, lalu di belajar PHP. Nah, ini chapter 2 ini saya tambahkan chapter 2. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita buka text editor kesayangan kita yaitu Visual Studio Code. Oke. Oke, ini masih ini ada project saya. Ini saya kalau ada project
kita new Windows aja ya, supaya dia menampilkan halaman baru. Nah, yang ini saya close, jadi saya pakai yang new Windows. Selanjutnya di sini kita open folder yang barusan kita buat, open folder atau Ctrl O, ada di C, di XAMPP, htdocs, lalu belajar PHP chapter 2. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam folder dengan nama chapter 2, lalu selanjutnya kita tambahkan satu file dengan nama index.php. Bebas ya, kalau nama filenya index, berarti itu nanti akan ditampilkan duluan. Oke, di sini kita akan belajar yang namanya tag komentar. Nah, komentar itu jadi komentar itu adalah sebuah sintak di mana dia itu tidak akan pernah ditampilkan oleh interpreter ataupun compiler ya ke dalam layar. Nah, biasanya tag komentar itu dipakai oleh programmer itu sebagai penanda atau penanda-penanda sintak seperti itu. Atau juga bisa tag komentar itu dijadikan sebuah fitur di mana kode-kode yang udah kita tuliskan itu kita nonaktifkan. Nah, itu bisa menggunakan tag komentar. Nah, untuk membuat tag komentar mudah aja, kita cukup ketikkan slash 2 kali seperti ini atau double slash, lalu tulis aja ini. Sorry ya, saya lupa untuk menambahkan PHP dulu ya, PHP, lalu ditutup dengan PHP seperti ini. Oke, selanjutnya di sini misalkan ini komentar 1 seperti ini. Lalu kita juga bisa buat lebih dari 1 komentar seperti ini, juga komentar. Nah, seperti ini. Nah, untuk tag komentar dengan double slash ini, dia hanya bisa mengomentari satu baris ya. Contoh seperti ini. Nah, misalkan kalau ada lebih dari 1 baris atau 2 baris, berarti kita harus bikin lagi double slash. Misalkan ada 3 baris, berarti kita bikin lagi double slash seperti ini. Ini komentar 3 seperti ini. Nah, untuk komentar yang misalkan kita inginnya 1 tag komentar tapi bisa untuk beberapa baris, itu kita menggunakan yang yang slash bintang ya. Contoh misalkan di bawah bintang slash seperti ini, bintang, lalu diakhiri dengan bintang slash. Nah, seperti ini. Nah, ini baru kita bisa masukkan di sini. Ini komentar. Kita enter lagi, ini juga komentar. Sama ya. Nah, ini perbedaannya dari double slash dengan slash bintang ditutup dengan bintang slash. Nah, yang sering akan kita pakai yaitu yang pertama, yang ini, karena kalau komentar itu biasanya cukup 1 baris aja untuk menandakan sintak-sintak dari PHP tersebut. Oke ya, untuk komentar seperti ini, dan kita juga akan menggunakan komentar sebagai judul atau contekan supaya kita nantinya tidak lupa untuk project-project atau pembelajaran yang sudah kita pelajari. Oke ya, ini saya hapus lagi. Ya, di sini saya tuliskan judul sintak dasar PHP seperti ini. Yang pertama tadi ada tag komentar, selanjutnya ada yang namanya standar output ya, standar output PHP. Nah, untuk standar output PHP ini apa yang akan kita tampilkan ke layar atau dicetak ke layar itu dengan menggunakan standar outputnya. Yang pertama ada print, ada echo, bisa juga menggunakan print seperti ini. Kita juga bisa menggunakan printr, print
underscore r seperti ini, dan yang terakhir ada yang namanya var underscore dam. Nah, untuk echo dan print ini untuk mencetak ke layar biasa. Kalau untuk print r ini biasanya khusus, ini saya tulis khusus untuk array. Nah, untuk video kali ini kita belum belajar array ya. Nanti untuk masuk ke array pasti kita akan sering menggunakan print underscore r. Nah, untuk pardam ini biasanya untuk debugging atau biasanya untuk mencari informasi. Nah, ini ada 4 standar output PHP-nya. Oke, di sini kita akan coba yang pertama untuk menggunakan echo seperti ini. Echo lalu kelas coding. Kita save, lalu kita buka. Nah, untuk bukanya masih ingat ya, kita menggunakan localhost di sini /php dasar. Ops. Coba kita cek PHP dasar. Bukan ya, coba kita cek lagi di sini. Belajar PHP. Sorry. Belajar PHP. Oke, di sini chapter 2 kelas coding. Ini saya perbesar dulu ya. Nah, ini kelas coding. Selanjutnya, atau biar nggak ini ya, biar nggak bolak-balik, saya bagi 2 aja. Nah, seperti ini. Saya tutup dulu sidebar-nya biar kelihatan. Oke, ini kita bisa menggunakan echo, lalu kita juga bisa menggunakan print seperti ini. Kita refresh, sama aja ya. Nah, ini selanjutnya kita juga bisa menggunakan print r. Nah, print r ini untuk apa? Untuk array, tapi ini bisa kita gunakan juga print underscore r. Tapi di sini kita harus menggunakan kurung. Nah, seperti ini. Kita refresh, sama aja. Nah, untuk pardam ini untuk debugging ya, pardam. Kita coba pardam, var underscore dam. Kita refresh. Nah, maka dia menampilkan seperti ini. Nah, kenapa menampilkan seperti ini? Karena pardam itu ya untuk ngasih informasi mengenai codingan, isi dari codingan tersebut. Nah, contoh misalkan di sini ada string 12, lalu isinya yaitu kelas coding sesuai dengan yang ada di sini. Nah, kenapa seperti ini? Karena ini kenapa ada string? Karena string ini berarti dia isinya yaitu string ya. String itu berarti huruf aja. Tidak ada angka, tidak ada simbol. Nah, itu berarti string. Nah, untuk 12 itu yaitu panjang atau length dari isinya. Itu spasi itu dihitung. Nah, makanya pardam ini biasanya untuk menampilkan informasi. Oke, kita balik lagi ke ini ya. Kita balik lagi ke echo karena kita akan sering menggunakan echo. Echo kelas coding seperti ini. Nah, oke. Itu untuk standar output ya. Ini kita tadi juga untuk untuk tag komentar juga kita bisa menggunakan supaya sintak kita tidak akan dijalankan atau dinonaktifkan ya. Caranya kita tinggal blok aja lalu control slash. Nah, maka dia otomatis akan di nonaktifkan. Nah, di sini pasti bakal kosong tuh. Nah, itu untuk standar output. Sekarang selanjutnya kita akan masuk ke setelah standar output itu ada, sebentar saya lupa lagi di sini. Standar output lalu penulisan sintak PHP ya. Berarti penulisan sintak
PHP. Nah, di sini ada dua untuk penulisannya. Yang pertama, PHP di dalam HTML. Lalu yang kedua, HTML di dalam PHP. Nah, seperti ini. Nah, sebelum kita masuk ke penulisan sintaks, saya lupa juga di sini sebenarnya untuk mencetak sesuatu ke layar itu kita bisa menggunakan yang namanya echo print ataupun print underscore r ataupun par underscore dam. Nah, yang perlu kita ketahui ini kan ketika kita menggunakan echo kita pasti butuh yang namanya kutip ya, kutip 2. Nah, sebenarnya kalian bisa juga kutip kutip 1 juga ya. Contoh misalkan di sini echo. Kalau misalkan kalian pengen nampilin angka, maka tulis aja langsung angkanya seperti ini. Maka nanti di sini refresh angka ya. Lalu kalau misalkan boolean, misalkan true seperti ini. 1. True itu kan benar ya, 1. Kalau false, nah mungkin kalian berpikiran bahwa akan menjadi 0, tapi false itu adalah kosong. Itu boolean ya. Lalu selanjutnya kita juga bisa menggunakan kutip 2 ataupun kutip 1. Contoh misalkan di sini kelas coding. Nah, yang kelas coding ya. Kita juga bisa menggunakan kutip 1 seperti apps. Kita juga bisa menggunakan kutip 1 seperti ini. Sama aja. Nah, tapi ketika kalian ingin menggunakan kutip 1, kalian harus lihat kondisi terlebih dahulu ya. Contohnya misalkan ada beberapa huruf atau kata lah diibaratkan yang memang mengandung kutip juga, kutip 1 juga. Contoh misalkan Jumat. Nah, kan kalau Jumat misalkan kita tambahkan kutip 1 seperti ini, jum, lalu at seperti ini ya. Nah, kan gini. Nah, ini nanti dia bakal error karena yang dibacanya adalah jum. Nah, untuk at ini dia tidak akan mengetahui ini. Coba kita refresh. Nah, di sini error ya. Nah, ketika kalian menemukan error di dalam PHP, kalian nggak perlu bingung dulu. Yang penting kalian tahu dulu filenya, error filenya itu ada di mana. Di sini katanya ada di chapter 2 di index.php, lalu barisnya ke 9. Maka kita cek di sini. Oh, ternyata benar nih, baris ke 9. Nah, katanya di sini unexpected identifier at. Nah, ini kan at nih. Dia nggak tahu expectingnya at itu apa. Makanya kita juga harus paham ya kondisi-kondisi tertentu ketika kita ingin menggunakan kutip 1. Nah, makanya saya lebih sering menggunakan kutip 2. Jadi kalau misalkan Jumat seperti ini, maka dia tetap akan Jumat. Oke ya, sampai sini paham? Oke, ini saya blok lagi supaya dia nggak jalan. Ups, ini belum saya Oke. Nih, PHP di dalam HTML, di dalam penulisan sintak yang pertama itu kita bisa menyimpan codingan PHP kita di dalam sebuah HTML. Contoh misalkan di sini saya mempunyai tag HTML5 misalkan seperti ini. Ini saya perbesar dulu ya biar kelihatan. Nah, contoh misalkan di sini saya tambahkan H1 selamat datang kelas coding misalkan seperti ini. Maka yang muncul selamat datang kelas coding seperti ini. Nah, yang dimaksud PHP di dalam HTML itu misalkan contoh yang kelas codingnya kita nggak mau menggunakan HTML, kita ingin menggunakan PHP, kita cukup tambahkan
tag PHP-nya di sini PHP, lalu ditutup dengan PHP, lalu kita isikan di dalamnya echo seperti ini, kelas coding. Nah, maka ketika di refresh, nah ini sama aja ya. Oke, jadi itu adalah PHP di dalam HTML. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa harus ribet menuliskan sintak PHP kalau hanya untuk kita menampilkan tulisan kelas codingnya aja. Nah, ini kalau sekarang itu nggak akan kerasa ya, tapi nanti kalau misalkan sudah berhubungan dengan data, sudah berhubungan dengan variabel, nah itu pasti akan kepake banget bahwa karena PHP ini kita nggak bisa kalau misalkan tidak menggunakan PHP kita nggak bisa, contohnya kita punya 10 baris. Nah, ini kalau misalkan kita copy paste kan bisa ya, jadi 10 berarti kan kita pastenya 10 kali. Nah, kalau misalkan 1000 ya bisa juga, tapi agak sedikit lama. Kalau 10.000, 100.000, nah itu agak sedikit riskan menggunakan HTML biasa, jadi kita butuh yang namanya PHP. Oke, jadi seperti ini. Lalu selanjutnya juga kita bisa menampilkan HTML di dalam PHP. Contoh misalkan P-nya, atau misalkan di sini saya hapus ya. Ini saya hapus, misalkan untuk ininya kita tambahkan PHP seperti ini, lalu ditutup dengan PHP. Nah, di dalamnya baru kita tambahkan H1 untuk si untuk si halamannya, misalkan selamat datang. Nah, ini untuk kode PHP, coba saya tambahkan dulu H1 di sini, lalu selamat datang. Kita juga bisa menambahkan P di sini. Nah, untuk P-nya ini bisa kita tambahkan menggunakan kode PHP ya. PHP seperti ini diakhiri dengan PHP. Nah, di dalamnya kita bisa tambahkan echo seperti ini. Lalu kita tambahkan di sini P, lorem misalkan, lorem. Nah, seperti ini. Jadi nantinya akan ada lorem. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi untuk PHP di dalam HTML dan HTML di dalam PHP. Nah, untuk yang akan kita sering pakai yaitu yang pertama, yaitu PHP di dalam HTML. Bahkan nanti kalau misalkan kita sudah punya variabel, nanti bisa kita panggil menggunakan variabel ini sendiri. Oke, ini saya komentari dulu biar nggak jalan. Selanjutnya setelah itu kita masuk ke variabel dan tipe data. Nah, untuk variabel ini variabel dan tipe data. Nah, untuk variabel ada aturan yang harus kita lakukan. Yang pertama, penulisan variabel itu yang pertama tidak boleh untuk variabel itu kita cukup menambahkan dolarnya, dolar misalkan. Contoh misalkan saya punya dolar yang saya isikan nama sama dengan kelas coding seperti ini. Nah, nanti di si HTML-nya, atau saya refresh dulu di sini kosong ya, karena belum kita echo kan. Nah, kalau misalkan kita echo seperti ini, dolar nama, maka yang muncul adalah kelas coding.
Lalu ini juga misalkan kita bisa ganti seperti ini tanpa harus kita ganti di echo-nya, ini otomatis sudah terganti. Nah, seperti itu. Lalu juga kita bisa menambahkan variabel ini di HTML. Ini saya buka lagi komentarnya, lalu ini saya hapus dulu. Nah, selamat datangnya di sini saya tambahkan PHP dulu ya, PHP seperti ini, ditutup dengan penutup PHP. Lalu di sini saya tambahkan $nama. Nah, selamat datang. Jadi sama ya. Sorry, di sini kita tambahkan echo. Nah, selamat datang kelas coding. Jadi kelas codingnya kita ambil dari variabel kita, lalu kita simpan ke dalam sini. Oke, seperti itu. Nah, ada aturan-aturan yang harus kita ketahui untuk membuat sebuah variabel. Aturan pembuatan variabel. Yang pertama, tidak boleh diawali dengan angka, tapi boleh mengandung angka. Nah, ini maksudnya gimana? Contoh, 1 nama ini nggak boleh, tapi kalau misalkan nama 1, nah ini boleh. Seperti itu. Lalu yang kedua, tidak boleh ada spasi. Nah, contoh nama spasi 1 ini juga nggak boleh ya, karena nanti kedeteknya nama lalu angka 1. Nah, tapi kita bisa memisahkan itu dengan menggunakan underscore. Nah, jadi seperti itu, nama underscore 1 itu bisa. Oke, selanjutnya di sini tipe data sama aja ya. Untuk tipe data di sini kalau mau angka seperti ini. Saya lupa untuk menambahkan echo variabel nama. Online 22 echo nama. Oh, sorry. Nah, ini harus sama ya. Nah, nama 1 bisa, lalu kita bisa menggunakan true seperti ini. Kalau false berarti kosong ya, false kosong. Oke, saya balikin lagi ke sini. Nah, selanjutnya di sini setelah variabel dan tipe data ada yang namanya operator. Oke, ini kita nonaktifkan. Sekarang ada yang namanya operator. Nah, di dalam operator ini ada tambah, lalu ada kurang, ada kali. Kalinya itu menggunakan bintang ya. Kalau di komputer itu ada kurang, tambah, kurang, kali, ada bagi, ada modulus atau sisa bagi. Nah, ini yang bisa kita pakai. Contoh misalkan echo 1 ditambah 1 seperti ini. Nanti dia otomatis akan ngejawab langsung.
2 ya. Lalu misalkan di sini 10 dikali 5 maka 50. Nanti kalian bisa cobain satu-satu, atau kita bisa masukkan ke variabel dulu. Misalkan kita punya variabel dengan namanya misalkan x sama dengan 10. Lalu kita juga punya variabel y sama dengan, atau nilainya itu adalah 2. Nah, nanti di sini kita bisa echo berarti variabel x dikurangi, misalkan gitu, dikurangi variabel y seperti ini, maka hasilnya 8. Kalau dikali berarti 20 ya. Nah, jadi ini bisa kalian simpan di dalam variabelnya dulu, lalu kalian echo sesuai dengan operatornya. Oke, itu untuk operator. Selanjutnya ada penggabungan string. Nah, untuk penggabungan string ini, contoh misalkan ini saya komentari dulu biar nggak jalan. Kita masuk ke materi berikutnya mengenai penggabungan string. Nah, untuk penggabungan string itu cukup menggunakan titik. Contoh misalkan kita punya variabel nama depan sama dengan kelas seperti ini, lalu nama belakang sama dengan coding. Nah, ini kan kita mau nampilin ya menggunakan echo, berarti kan nama depan seperti ini, titik, lalu nama belakang. Ini penggabungan. Kita refresh. Nah, kelas coding. Ini kalau misalkan kalian pengen di sini ada spasi, berarti kalian tambahkan di sini spasi lagi, kutip seperti ini, lalu spasi, titik lagi. Jadi digabung lagi. Maka hasilnya nah, ini untuk penggabungan string ya. Kalau misalkan kita tambahkan lagi dolar nama underscore belakang, berarti ini nggak boleh sama ya. Jadi ini kita nama tengah seperti ini, nama tengah, lalu ini nama belakang. Nama belakangnya seperti ini. Maka kita cukup tambahkan di sini nama tengah dulu, titik, dolar nama underscore belakang. Maka dia kelas coding programming. Nah, kalau misalkan pengen ada spasinya, berarti di sini kita tambahkan aja kutip 2 spasi, lalu spasi lagi titik 1 titik ya. Nah, kayak ini untuk penggabungan string ya. Selanjutnya yang terakhir itu ada assignment atau penugasan. Nah, penugasan ini coba kita tambahkan lagi di sini. Assignment. Nah, di dalam assignment itu ada sama dengan, ada tambah sama dengan, ada kurang sama dengan, ada kali sama dengan, ada bagi sama dengan, ada modulus sama dengan, dan yang terakhir ada
penggabungan string sama dengan. Nah, ini contohnya ya, misalkan saya punya variabel nama seperti ini yang saya isikan 1. Oke, kalau misalkan saya echo di sini, echo $nama, maka otomatis yang munculnya yaitu 1. Nah, kalau misalkan ada variabel yang sama nih, nama variabelnya sama, ya sebenarnya ini nggak boleh ada yang sama ya untuk variabel itu. Nah, tapi kalau ketika kita menemukan kondisi seperti ini, misalkan $nama nih sama 2. Nah, maka yang ditampilkan adalah 2. Nah, yang satunya ini akan ketimpa nih. Yang satunya ini akan ketimpa karena variabelnya itu sama. Nah, ketika kita berada di kondisi seperti ini, maka kita bisa menggunakan statement assignment. Jadi assignment itu contoh misalkan echo nama. Misalkan di sini kita tambah nih. Di sini kan ada tambah sama dengan ya. Kita save, maka hasilnya adalah 3. Nah, kenapa 3? Karena yang satunya ini masih ada tapi ditambahkan. Jadi 2 ditambah 1. Kalau misalkan dikurang, ini kan di sini ada ya kurang nih, kurang sama dengan, maka hasilnya 1. Karena apa? Oh, minus 1 ya, sorry. Karena 1 dikurangi 2, jadi minus 1. Kalau misalkan dikali, berarti 1 dikali 2, hasilnya 2. Gitu. Atau misalkan kita ganti di sini 10. Berarti hasilnya kan 10 dikali 2, 20 ya harusnya. Nah, ini 20. Nah, itu untuk assignment ya. Jadi silakan kalian bisa coba-coba untuk bagi, modulus, dan yang lainnya. Ini saya komentari lagi. Oke, mungkin itu untuk materi kali ini mengenai sintak dasar PHP ya. Yang pertama ada standar output, penulisan sintak, variabel dan tipe data, operator, penggabungan string, assignment. Nah, jadi sintak dasar ini harus kalian pahami karena ini pasti akan sering kita pakai di kondisi-kondisi tertentu. Oke, terima kasih yang udah nonton. See you next time and thank you.